Tolong direview dewa-dewa di dunia God. Jadi rasanya udah pernah ya bikin ini videonya, tapi setelah dicari-cari tadi kayaknya hilang tadi playlist mana, aku juga nggak ingat. Jadi nggak apa-apa lah kita bahas sekali lagi ya. Bagi yang udah tahu boleh di skip video. Yang aku jelasin ini itu adalah major God aja ya. Karena kalau mau dibahas semua, penjelasannya di buku memang nggak lengkap. Jadi yang ada hubungannya dengan main story di novel aja yang aku bahas ini, oke? Yang pertama kita bahas tiga ini dulu ya, The Old God, The Drowned God, terus The Seven. Nah, ini adalah major dewa yang disembah oleh rakyat Westeros. Mayoritas rakyat Westeros itu penganut Fate of Seven, jadi dewanya The Seven ya. Kita mulai dari The Old God dulu. Jadi The Old God itu sebenarnya dewa yang mereka sembah itu basically seperti kepercayaan animisme dinamisme gitu. Jadi mereka nyembah pohon kalau misalnya kita ngeliat bahasa kasarnya gitu ya, kayak nyembah pohon gitu. Nah, tapi memang kekuatan magisnya tuh memang ada di pohon ini. Kalau kalian lihat di chapternya Bran di novel, ternyata pohon Witchwood Tree ini bisa menyimpan memori dari tahun berapapun gitu. Pokoknya semenjak dia ada. Jadi apapun kegiatan atau kejadian yang terjadi di seputaran pohon Witchwood Tree itu, mereka bisa merekam gitu, dan yang mengaksesnya itu hanya orang yang punya kekuatan Green Seer, contohnya kayak Bloodhaven sama Bran. Jadi tinggal ditempelin aja, jadi kayak dia bisa ngelihat masa lalu. Nah gitu. Next ada The Drowned God. Jadi The Drowned God ini adalah dewa yang disembah para Iron Islander. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar kepulauan Iron Island. Ini tuh memang nggak mayoritas sih, istilah minoritas lah gitu. Tapi orang-orang Iron Island itu walaupun ada pengaruh agama lain kayak The Seven ini kan masuk ke Westeros gitu kan, nyebarin agama, mereka tetap nggak terima. Mereka sampai novelnya terakhir tetap nggak menganut kepercayaan lain selain The Drowned God. Jadi intinya The Drowned God itu adalah dewa bawah laut. Ya kurang lebih kayak Poseidon lah ya kalau di Greek mythology. Kita bahas The Seven ya, yang ini. Ini adalah agama mayoritas warga Westeros, Fate of Seven, yang mereka sembah. Nama dewanya itu The Seven. Jadi sebenarnya The Seven itu bukan 7 dewa ya, tapi satu entitas dewa yang punya 7 wajah. Ketujuhnya itu ini dia. Nah ini ya. Nah, jadi basically sebenarnya The Seven ini tuh monoteistik, menyembah satu Tuhan. Hanya saja dia itu kan direpresentasikan dengan 7 rupa atau 7 wajah gitu. Nah, inspirasinya ini adalah medieval Catholic Church. Ini kata George R. R. Martin ya. Sistem di dalamnya pun itu mirip, agak mirip, bukan sama ya, agak mirip dengan medieval Catholic Church. Next, kita bahas R'hllor atau Lord of Light, terus Mother Rhoyne. Jadi R'hllor ini atau Lord of Light itu adalah dewa yang disembah oleh para Red Priest seperti Melisandre. Kalau di buku Red Priest itu tidak cuma Melisandre, tapi juga ada Mokoro, Beric Dondarrion itu Red Priest termasuk. Ya, termasuk Red Priest sih sebenarnya. Nah, fun fact-nya, menurut para Red Priest, Lord of Light ini merupakan lawan atau antitesis dari dewanya orang-orang utara tadi yang di Old God gitu. Jadi menurut mereka dewa api yang mereka sembah itu adalah sumber kehidupan gitu. Api itu memberikan kehangatan kayak matahari memberi kehangatan pada dunia, jadi memberikan penghidupan, tanaman bisa tumbuh karena adanya matahari. Sementara dewanya orang utara yang di Old God itu kan dingin ya gitu. Jadi kayak itu dua entitas yang selalu berlawanan di dunia ini gitu. Si Red Priest ini menganggap apapun entitas yang berasal dari Old God itu tuh kayak evil gitu. Menurut mereka itu jahat karena membawa kematian gitu. Karena yang membawa kehidupan di dunia ini adalah kehangatan, yang mana itu kan dia datang dari api gitu loh. Nah, tapi ya agama R'hllor ini itu punya dark side. Mereka itu tuh terkenal ngasih tumbal. Nah, jadi kayak Melisandre itu dia kan nolong Stannis ya untuk ya berperang lah segala macem. Kayak dia misalnya mau berlayar kemana gitu, dia pengen minta angin supaya anginnya tuh bisa bagus lah kapalnya itu berlayar gitu. Minta angin itu aja itu dia harus bakar orang dulu. Itu ya, ini di novelnya begitu. Jadi si Melisandre itu ngebakar orang itu tuh udah biasa, biasa banget gitu, karena memang di sistem agamanya mereka apapun yang diminta itu perlu tumbal. Next itu Mother Rhoyne. Jadi Mother Rhoyne ini agama minoritas ya, dan di Dorne pun dia termasuk yang minoritas. Jadi nggak semua orang menganut kepercayaan Mother Rhoyne. Mother Rhoyne ini dewa yang disembah oleh orang-orang bekas pelarian orang Rhoynar. Bagi yang nggak tahu,
kisahnya orang-orang Rohirrim itu gimana, kalian bisa lihat di playlist ini ya, yang Princess Nymeria itu udah aku ceritain. Jadi orang di Dorne itu asalnya dari Rohirrim dan kepercayaan mereka aslinya ini. Nggak terlalu banyak detail yang disebutkan tentang kepercayaan ini, intinya mereka itu menguasai water magic. Gimana pengoperasiannya itu nggak ada dijelasin ya. Next kita bahas Many Face God. Jadi ini adalah dewa kepercayaannya The Faceless Man. Nah, kepercayaannya The Faceless Man tuh begini ya. Menurut mereka, semua agama yang ada di dunia ini itu punya satu wajah kematian. Jadi kayak The Seven itu kan ada yang lambangnya death gitu. Jadi menurut mereka agama di dunia ini tuh punya satu wajah entitas, yaitu entitas kematian. Jadi yang mereka sembah itu basically adalah dewa kematian. Menurut mereka kematian itu bukanlah sebuah akhir, tetapi merupakan sebuah awal yang baru. Jadi mereka menghormati sekali kalau ada orang yang meninggal gitu. Mereka awetin mukanya buat dipakai lagi kayak gitu. Mereka bahkan tidak melarang yang namanya suicide ya, karena menurut mereka itu justru adalah sebuah hadiah untuk dewa mereka. Iya gitu. Mereka malah senang hati sekali kalau ada orang yang ingin suicide. Jadi mereka datang ke tempelnya Many Face God ini atau tempelnya Faceless Man. Mereka bahkan dibantu untuk suicide gitu. Karena mereka kayak bilang ini kan pilihan mereka buat suicide gitu. Ini kepercayaan mereka. Oke, itu aja yang bisa aku jelasin karena cuman ini rasanya dewa-dewa yang bener-bener dijelasin di bukunya. Sementara dewa-dewa yang lain seperti yang ini kalian boleh screenshot ya. Itu hanya disebutkan aja tapi nggak ada keterangannya dia itu entitasnya seperti apa, penyembahannya bagaimana gitu. Jadi ya kita nggak tahu gitu. Jadi cuman sekedar keterangan aja. Ini bagi yang mau nambahin boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu aku ada salah jelas.